sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya setiap hari. Terima kasih untuk kekuatan, penyertaan, perlindungan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan juga mempraktekkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tema renungan, kaya hati, dalam Amsal 11 ayat 28. Begini firman Tuhan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan rema tentang memperkayakan akan hati kita, apalagi di saat-saat seperti pandemi ini. Setiap kita pasti bergumul tentang keuangan yang begitu ketat, tidak terkecuali bahkan orang kaya sekalipun. Akan tetapi, kita lupa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah memperkayakan hati kita. Tuhan mengingatkan saya untuk memperkayakan hati kita terlebih dahulu. Karena begitu pula yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 33, begini firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini jelas Tuhan berkata, carilah dahulu perkara-perkara surgawi. Kekayaan duniawi pasti akan ditambahkan tanpa kita sadari. Mungkin beberapa dari kita merasa, wah, aku sudah melakukan banyak hal untuk menolong orang, tapi kok firman itu tidak hidup di dalam hidupku ya? Saudara, tanpa kita sadari, mungkin kita tidak menjadi kaya raya secara jasmani. Tapi apakah Tuhan pernah membiarkan kita kelaparan? Bahkan pepatah dunia pun dapat berkata, dengan memberi tidak akan membuat kita jatuh miskin. Walau kita tidak menjadi kaya, tetapi ingatlah dan menolehlah sedikit lebih jauh ke belakang kehidupan kita sebelumnya. Apakah pernah kita dibiarkan kelaparan di saat-saat kita memberi? Tetapi bukan berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi kaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetapi ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi kaya. Sudah pasti Tuhan tahu siapa yang bisa dipercayakan untuk menjadi kaya untuk dapat memperluas kerajaannya. Salah satu contoh orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi kaya dari yang bukan siapa-siapa di Alkitab kita adalah Abraham dan juga Daud. Ada juga Ayub yang dari kaya menjadi jatuh miskin dan setelah itu kekayaannya dilipat gandakan oleh Bapa di surga. Sungguh menakjubkan dan wow, bukan? Jadi saudaraku, fokusnya bukan menjadi kaya harta di dunia ini, tetapi kaya hati. Kita tidak usah memikirkan kapan kita akan kaya, tetapi apa yang dapat kita perbuat untuk sesama kita dan menyenangkan hati Tuhan, apalagi di saat-saat yang susah ini, di mana orang-orang semakin miskin kasih, dan kita juga semakin sulit untuk bisa menjadi berkat, dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang membataskan kita dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi, marilah kita semangat untuk bisa tetap menjadi berkat dalam hal apapun, mulai dari orang-orang di sekitar kita, agar hati kita semakin diperkaya, buah kita semakin lebat, dan roh kita semakin kuat. Karena hari-hari yang semakin jahat ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab Amsal 11 ayat 4, begini firman Tuhan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pesan-Mu bagi kami di hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan menerjemahkan lebih lagi, sehingga menjadi rema yang kuat dalam hidup kami. Roh Kudus yang manis, kiranya terus menuntun kami dan mengingatkan kami untuk terus bersekutu dan tinggal diam di hadirat-Mu.
Berikanlah kami roh kesetiaan dan ketaatan dalam melayani Engkau. Kami berdoa, roh hikmat dan pengwahyuan melingkupi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh keperkasaan-Mu menyertai kami sehingga kami berani dalam memberitakan firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan supranatural di dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat segala kemustahilan menjadi keajaiban, pintu dan jalan-jalan yang baru tercipta dalam hidup kami. Perkenanan di hadapan Tuhan dan manusia memberikan kami akses kepada semua hal-hal yang belum layak untuk kami terima. Pasukan malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, berperang bagi kami, melayani kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami, dan berkemah di setiap yang Tuhan telah percayakan bagi kami dan meluputkan kami. Inilah hari yang penuh dengan kemenangan, di mana Tuhan membawa kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami memateraikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah terima. Amin.